Seorang pria di Semarang, Jawa Tengah dibekuk polisi setelah mencuri roda mobil yang terparkir. Pelaku beraksi seorang diri mengganti roda mobil dengan batako. Seperti inilah kondisi mobil yang jadi sasaran pencurian. Seluruh roda mobil hilang dan sudah diganjal batako. Bukan hanya sekali dua kali, modus pencurian seperti ini kerap terjadi di sejumlah parkiran sepi di kota Semarang, Jawa Tengah. Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Denny Zain, warga Ngalian, kota Semarang. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya butuh waktu 45 menit untuk melepas 4 roda mobil. 7 TKP dalam jangka waktu 2 bulan. 2 bulan? Iya. Dan 1 TKP berapa itu, Bang? Kamu jual kemarin? Di Jalan Hasanuddin sini. Pengembangan ternyata TKP-nya sangat banyak. Yaitu ada 3 TKP di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Yaitu yang pertama di Mijen, kemudian Ngalian, dan Kecamatan Tugu. Kemudian untuk 3 TKP di Kabupaten Kendal, daerah Boja. 1 TKP di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi kawanan perampok menyatroni toko elektronik di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dari lokasi, pelaku menggasak ratusan laptop dan handphone bernilai miliaran rupiah. Usai kejadian, polisi pun langsung meringkus para pelaku di 2 lokasi berbeda. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya gunting baja, linggis, serta puluhan unit handphone dan tablet yang tersisa. Hasil pemeriksaan, kawanan perampok ini merupakan spesialis toko elektronik yang kerap beraksi di lintas provinsi. 6 pelaku spesialis pencurian elektronik lintas provinsi di wilayah Jawa Timur. Dari ke-6 pelaku tersebut, mereka berhasil melakukan pencurian dengan total jumlah kurang lebih 150 unit laptop dan 90 unit handphone. Seluruh pelaku kini ditahan di Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, 2 preman mengamuk dan membubarkan paksa kegiatan latihan marching band murid TK di Pamulang, Tangerang Selatan. Mereka memalak uang karena beralasan kegiatan ini tidak berizin. Hal ini sontak menuai protes dari guru, membuat murid TK dan rekan guru berteriak. Seorang pelaku menodongkan pisau ke arah guru di hadapan murid TK. Minta uang katanya, dia minta uang katanya. Sekitar Rp20.000 katanya buat uang rokok katanya. Dia nunjuk saya di jauh. Tuh yang itu tuh. Saya ngatain aja, saya ngeliatinnya sini saja. Pas datang, saya udah di pojok lah, kayak dipojokin. Nah, tiba-tiba saya diserampang atau ditampar gitu. Set, tak, kena ini saya, dagu saya langsung gini. Nah, itu saya ditampar sama yang pemuda parkir itu. Beberapa jam kemudian, polisi menangkap kedua preman di 2 lokasi. Sebilah pisau disita sebagai barang bukti. Kedua preman dijerat pasal pemalakan dan pengancaman, terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi akan memberikan trauma healing kepada murid TK yang melihat kejadian ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, ribuan pengendara ojek online akan berunjuk rasa di kantor Kemenaker siang hari ini menuntut sejumlah hal. Ada Naura Syafika di kantor Kemenaker. Naura, apa saja tuntutan dari unjuk rasa pengendara ojek online saat ini? Ya, Wiki, untuk situasi terkini di dalam lingkungan kantor Kemenaker RI sedang berlangsung demo yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online dan juga taksi online. Dan memang untuk informasi dari pantauan kami, dari mobil komando tadi tiba pada pukul 10:30 lebih 8 menit, di mana memang untuk mobil komandonya diikuti oleh beberapa pengemudi ojek online lainnya. Dan tadi kami juga sudah sempat melakukan
melakukan wawancara atau doorstop dengan Ibu Lili, yaitu salah satunya adalah koordinator lapangan dari demo ini. Dan memang dari Ibu Lili sendiri menyatakan bahwa nantinya akan ada sejumlah 500 sampai 700 pengemudi ojek online yang akan hadir ikut meramaikan demo ini. Dan ini adalah gambar yang Anda lihat di layar TV Anda pemirsa dan juga Wiki. Ini adalah pengemudi ojek online dari perempuan yang dimana memang ini menyuarakan suaranya. Karena memang ini untuk tuntutannya ada 6 poin, di mana tuntutan pertama ini mendesak dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur hak-hak pekerja bagi ojol, dan juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk mewajibkan dari pemilik aplikasi atau perusahaan swasta untuk memberikan tunjangan hari raya kepada driver ojol, dan juga mendesak negara untuk mengawasi dan mengevaluasi program-program. Ya, Wiki. Baik, Naura, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, terkait demo ojek online hari ini, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee mengatakan akan menjembatani tuntutan pengemudi dengan perusahaan aplikasi soal pemberian THR. Namun belum ada solusi hingga saat ini. Terkait dengan THR, kemarin juga para pengusaha kan juga sudah katanya mereka memahami. Mereka sedang mencoba mencari formula terbaik yang kita tunggu. Berarti belum ada solusi konkretnya Pak buat ojol ini? Konkretnya ya kita yakin para pengusaha bisa ya memahami aspirasi para ojol juga terkait dengan ini masalah besarannya dan formulanya seperti apa. Ya, pemirsa, baru 1 bulan berjalan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dihentikan. Siswa diminta membawa bekal makanan sendiri dan penghentian mendadak dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau penyedia makanan bergizi gratis. Mulai hari ini program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dihentikan sementara. Penghentian MBG di Kabupaten Sumeneb tersebut berdasarkan edaran dari Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG, pihak yang menjadi penyedia makan bergizi gratis. Namun dalam edaran tidak dijelaskan alasan penghentian. Saat diminta konfirmasi, Kepala SPBG Kabupaten Sumeneb, Khalilur Rahman, belum bersedia memberikan keterangan. Disampaikan bahwa mohon izin melaporkan pada tanggal 17 Februari 2025 nanti SPBG khusus Kabupaten Sumeneb tidak beroperasi sementara waktu karena kondisi dinamika yang tidak bisa kami jelaskan. Selama ini program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumeneb menyasar 2.965 siswa di 18 sekolah. Dengan dihentikannya sementara program makan bergizi gratis ini, para siswa penerima manfaat kembali membawa bekal makanan ke sekolah. Dari Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, waspada peredaran beras premium oplosan di Depok, Jawa Barat. Pedagang beras ditangkap karena mencampur beras Raskin dari Bulog dengan beras lain untuk dijual dalam kemasan premium. Aparat Polres Metro Depok menyita beras premium oplosan yang dijual oleh seorang pedagang di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pelaku mencampur beras Raskin dari Bulog dan beras lainnya, kemudian dijual dalam kemasan beras premium dengan 2 merek berbeda, masing-masing ukuran 1 kg. Pelaku telah beroperasi selama 1 tahun. Setiap hari, pelaku menjual 4 ton beras oplosan. Tiap 1 kilo beras oplosan yang terjual, pelaku mendapatkan keuntungan Rp600. Yang dalam kemasan ukuran 1 kilo, modusnya melakukan perbandingan dalam pencampuran 200 gram beras Raskin, 600 gram beras Demak, dan 200 gram beras Menir. Kemudian itu dicampur menjadi suatu merek baru yang tadi daun suci. Pelaku dijerat pasal berlapis terancam 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar. Dari Depok, Jawa Barat, Imu Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, datang jauh-jauh dari seluruh wilayah Indonesia. 481 kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula, dan kolesterol di Kemendagri. Tes kesehatan digelar 2 hari sebelum pelantikan kepala daerah 20 Februari mendatang.
Sebanyak 481 kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia tiba di Kemendagri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada kemarin dan hari ini. Jenis pemeriksaan standar meliputi tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Di hari pertama kemarin, tes kesehatan diikuti 239 kepala daerah terpilih. Di antaranya Wagub Jakarta terpilih, Rano Karno, Gubernur Jabar terpilih, Deddy Mulyadi, juga Gubernur dan Wagub Jatim terpilih, Khofifah Emil Dardak. Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobi Nasution, juga datang ke Kemendagri untuk mengikuti tes kesehatan. Tes kesehatan juga diikuti sejumlah kepala daerah dari kalangan artis, yaitu JJ Rici Ismail, Bupati Bandung Barat terpilih, Luki Hakim yang juga terpilih sebagai Bupati Indramayu, juga Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung terpilih. Usai tes kesehatan, seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani gladi kotor dan bersih pada Selasa dan Rabu. Dilanjutkan proses pelantikan pada Kamis dan langsung mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang selama sepekan mulai Jumat mendatang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu hari ini tes kesehatan diikuti 242 kepala daerah dari Kalimantan dan Sulawesi. Ada Hamzah Hasibuan di kantor Kemendagri. Hamzah, silakan dengan laporan Anda. Ya, Wiki dan juga pemirsa, hari kedua dari pemeriksaan kesehatan bagi kepala daerah terpilih ini akan dilakukan di kantor pusat Kemendagri. Hari ini hari kedua yaitu di tanggal 17 Februari 2025 pada hari Senin ini dijadwalkan sekitar 242 kepala daerah terpilih akan mengikuti cek kesehatan oleh Kemendagri. Selain itu, kepala daerah terpilih yang nantinya akan melaksanakan cek kesehatan ini dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Bali. Selain itu, sebelumnya Kemendagri ini juga sudah menjadwalkan sekitar 239 kepala daerah untuk melakukan cek kesehatan pada hari Minggu 16 Februari 2025 kemarin. Namun menurut penuturan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, ini ada sekitar 24 kepala daerah yang belum bisa hadir untuk melakukan cek kesehatan di kantor pusat Kemendagri langsung, sehingga akan dialihkan ke hari kedua yaitu pada hari ini Senin 17 Februari 2025. Adapun beberapa kepala daerah yang sudah kami temui untuk melakukan cek kesehatan di Kemendagri ini ada yaitu Gubernur Bali Iwayan Koster dan juga Gubernur Sulawesi Utara yaitu Julius Stefanus. Dan nantinya para kepala daerah ini akan melaksanakan pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Kembali ke Anda, Wiki. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, diiming-imingi bantuan uang 6,3 juta rupiah. Seorang emak-emak di Sampang, Jawa Timur justru kehilangan uang ratusan ribu dan perhiasan emas miliknya. Pelaku penipuan telah 10 kali beraksi dengan sasaran ibu-ibu. Seorang pria pengendara motor beraksi merayu emak-emak yang sedang menunggu bus untuk pergi ke Surabaya. Warga desa pengungsian Sampang ini diiming-imingi oleh pelaku akan diberikan bantuan 6,3 juta rupiah. Terpedaya korban dibonceng pelaku hingga menyerahkan uang 600 ribu rupiah dan perhiasan emas miliknya untuk menebus biaya pencairan bantuan. Korban lalu diturunkan di tengah jalan dan pelaku pun langsung kabur. Tak lama polisi menangkap pelaku penipuan yang sedang membeli gorengan di pinggir jalan. Iming-iming mendapatkan uang 6.300.000, sehingga mereka di perjalanan dia langsung disuruh dipaksakan dia untuk mengeluarkan uang, akhirnya kerugian 600.000 dan perhiasan senilai 5 gram. Pelaku ternyata sudah 10 kali melakukan penipuan dengan menyasar ibu-ibu. Dari Sampang, Jawa Timur, Faktur Rohman melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah masjid unik dengan kubah berbentuk baret TNI di Pangandaran, Jawa Barat. Berita ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Masjid Ar-Rahman menarik perhatian warga karena kubahnya yang menyerupai baret hijau khas TNI menjadikannya berbeda dari masjid pada umumnya. Berbentuk baret TNI karena masjid ini menjadi tempat belajar ilmu agama Panglima TNI Agus Subianto saat masih kecil.
Selain kubahnya yang berbentuk baret dengan 4 bintang, menaranya pun akan didesain menyerupai tongkat komando. Selain sebagai tempat beribadah, masjid ini juga berpotensi menjadi daya tarik wisata religi di Kabupaten Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.